Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uzaido dengan NPM 2259201052. Di sini saya akan mengerjakan UAS pada mata kuliah Data Mining. Jadi pada soal pertama yaitu buatlah sebuah video tutorial pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma klasifikasi decision tree, kemudian random forest, KNN, dan naive Bayes. Kemudian itu tentukan algoritma mana yang lebih akurat menggunakan operator performance. Jadi yang pertama kita akan membuat datasetnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita cari ya read file CSV. Ini kita drag and drop di sini. Baik, sekarang kita buka read CSV ini, kita masukkan dataset yang sudah kita pilih atau download. Di sini berupa dataset hasil ujian dengan atribut result. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kita akan prediksi ya. Kemudian itu result ini kan dia menggunakan tipe integer ya datanya. Jadi kita ubah menjadi polinominal. Kemudian kita jadiin ini role-nya label. Karena ini sebagai target untuk klasifikasi kali ini. Dan kita klik finish. Kemudian kita cari di sini operator data split. Kita di sini akan membagi data ini menjadi dua. Kita buka. Nah, di sini kita add entry. Kita masukkan 0,8, kemudian kita add lagi 0,2. Kemudian kita oke. Nah, ini split data sudah dibuat. Tadi kan ada 0,8 ya atau 80% itu kita jadikan sebagai pelatihan. Sedangkan yang 0,2 atau 20%-nya kita jadikan sebagai pengujian. Kemudian itu kita akan melatih model ini menggunakan algoritma yang pertama yaitu decision tree. Yang kita cari di sini decision tree di operatornya. Dan kita drag and drop di sini. Kemudian kita apply model. Kita cari di operator ini apply model. Nah, dia akan mengapply model yang kita gunakan yaitu decision tree. Sini. Setelah kita apply model, kita buka performance. Nah, di sini performance-nya kita pakai yang klasifikasi performance. Nah, yang ini. Setelah itu ini. Kalau kita pakai decision tree, kemudian kita jalankan atau running. Di sini muncul pada example set atau apply modelnya kita menggunakan tadi decision tree. Statistiknya di sini kita bisa lihat datanya, kemudian visualisasinya, total result. Di sini value-nya, nilainya. Kemudian kita lihat pada performance-nya. Nah, bisa dilihat di sini untuk performance-nya yaitu menggunakan decision tree. Di sini akurasinya 84%, kemudian ada class precision-nya. Di sini bisa lihat kelas 0-nya itu yaitu 88,89%. Kemudian ada prediksi 1 itu atau kelas 1-nya 75,68%. Kemudian juga di sini ada recall class, bisa dilihat di sini. Untuk kelas 0-nya 86,15% dan kelas 1-nya 80%.
Setelah itu kita akan melakukan uji coba lagi. Oh enggak, ini kita catat dulu ya. Di sini akurasi 84%, decision tree. Decision tree kita catat 84%. Oke, sekarang decision tree ini kita ganti menggunakan algoritma random forest. Kemudian kita jalankan lagi. Kita lihat lagi di sini random forest ada peningkatan pada akurasi yaitu 86,50%. Kemudian class precision-nya juga ada peningkatan. Sini ada untuk kelas 1-nya 88,72%, kemudian kelas 1-nya 82,09%, kemudian pada kelas recall yaitu kelas 1-nya kelas 0-nya 90,77% dan kelas 1-nya 78,57%. Dan kita akan catat lagi di sini 86,50%. Kemudian kita ganti random forest ini dengan algoritma KNN. Nah ini. Ini kita jalankan. Oh, di sini ada penurunan ya pada akurasinya yaitu 79,50%. Nah, di sini menggunakan KNN algoritmanya. Kelas precision-nya kelas 0-nya 86,78% dan kelas 1-nya 68,35%. Kemudian kelas recall-nya ini ada di kelas 1 kelas 0 80,77% dan kelas 1-nya 77,14%. Berarti di sini KNN akurasinya 79,50%. 79,50%. Kemudian selanjutnya naive Bayes. Oke, selanjutnya kita akan ke naive Bayes. Di sini kita ganti KNN-nya, algoritmanya menjadi naive Bayes. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, di sini naive Bayes cukup besar 86%. Tapi sepertinya tadi random forest ya beda dikit. Di sini akurasi naive Bayes kelas akurasinya 86%. Kemudian kelas precision-nya pada kelas 1-nya 89,84. Kemudian kelas 1-nya 79,17. Di kelas recall-nya pada kelas 0-nya 88,46 dan kelas 1-nya 81,43. Jadi di sini 86% pada naive Bayes. Nah, jadi setelah kita melakukan pengujian dengan 4 algoritma ini yaitu decision tree, random forest, KNN, dan naive Bayes, kita telah mendapatkan hasil evaluasi dari masing-masing algoritma atau model ini. Berdasarkan hasil evaluasi ini, algoritma random forest memiliki akurasi tertinggi dibandingkan algoritma lainnya, yaitu sebesar 86,50%, sedangkan algoritma decision tree 84%, KNN 79,50%, dan naive Bayes 86%. Ini hampir mirip ya random forest dan naive Bayes, tapi di sini lebih besar random forest untuk nilai presentasi akurasinya. Jadi dengan demikian algoritma random forest adalah algoritma terbaik untuk dataset ini karena mampu memberikan prediksi yang paling akurat di antara 3 algoritma lainnya. Mungkin ini disebabkan oleh kemampuan random forest dalam mengkombinasikan banyak pohon keputusan sehingga lebih baik dalam menangani data
yang kompleks atau tidak seimbang. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini random forest yang kita pilih yaitu 86,50%. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita disable dulu. Kemudian soal 2. Jadi pada soal nomor 2 ini buatlah sebuah video tutorial pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering K-min dengan K sama dengan 3. Baik, di sini pertama-tama kita akan melakukan read CSV lagi kayak sebelumnya. Kita masukkan. Kemudian kita pilih dataset yang tadi. Result CSV. Pada result kita akan exclude. Kenapa kita exclude? Karena K-min sini tidak membutuhkan label. Jadi kita akan exclude. Kemudian kita finish. Setelah itu kita masukkan K-min di sini dan atur parameternya nanti menjadi 3. Karena kalau nggak salah di sini defaultnya defaultnya 5. Jadi kita setting 3 sesuai soal yang diberikan. Ini kita ubah jadi 3. Nah, setelah itu kita bisa langsung running untuk mengecek. Nah, di sini klasternya sudah masuk. Nah, bisa dilihat di sini ada klaster model. Pertama klaster 0 335 items, kemudian klaster 1 329 item, klaster 2 336 items, total number of items adalah 1000. Baik, sekarang coba kita tambahkan performance. Di sini kita tambahkan performance. Performance di sini kita gunakan yang cluster distance performance. Kita drop di sini. Kemudian kita sambungkan. Ini kita sambungin ke sini, kemudian yang ini kita sambungin ke example. Nah, kemudian performance example. Kita tes running. Nah, bisa dilihat di sini muncul ya average with centroid distance-nya. Untuk cluster 1 0 1 2. Nah, kelihatan semua di sini. Bisa dilihat di sini ada performance vector. Jadi jika kita menggunakan barusan ini kita menggunakan performance distance ya, cluster distance tadi. Jadi di sini bisa kita lihat rata-rata jarak centroidnya. Bisa dilihat di sini min 19.347. Kemudian di sini ada distance cluster 0-nya. Beda-beda tipis di sini. Nah, bisa dilihat di sini Davis Baldwin-nya yaitu min 0,798. Jadi di sini menunjukkan bahwa cluster ini cukup kompak dan terpisah. Jadi bisa disimpulkan cluster berhasil dilakukan dengan pembagian data ke 3 cluster. Hasil evaluasi menunjukkan kualitas cluster yang baik berdasarkan Davis Baldwin Index. Baik, mungkin segitu saja video UAS kali ini. Apabila salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.